Oke, tadi waktu dikatain marah. Ya gini aja, siapa sih yang mau di... maksudnya gue bukan anak kecil, gue ngerti. Ya udahlah, ya udah jangan saling mendahului ya. Oke, Rudy. Ya, apa yang Rudy lihat dari Diva dan Devi? Diva dulu, adiknya. Silakan Rudy. Sesuatu yang aura panas seperti orang yang pemarah di antara mereka berdua. Tapi lebih dominan sih Diva. Diva. Boleh tangannya? Kenapa Rudy? Saya boleh minta alat gambar nggak? Alat gambar, oke. Minta alat gambar. Oke, tapi ini nggak ada kan Ruth ya? Lebih buruk dari Lebih buruk dari wow. Dia kan keturunan. Berarti lo kakak yang dong kalau gue. Ya udah, sesama jangan saling ngejek. Rudy sedang menggambar sesuatu, kita nggak tahu apa yang akan dideskripsikan Rudy melalui gambar. Oke, sambil Rudy gambar, Arbi. Setelah ini kita akan lakukan relaksasi mungkin ya untuk orang-orang yang ada di sini. Tapi kakak beradik ini kalau yang Rudy lihat, kalau Arbi lihat, ini kan energinya sudah terlihat ya. Ini ada kecenderungan mereka saling menyakiti satu sama lain yang sifatnya ekstrim nggak nantinya? Ini lebih ekstrim dari sekedar menyakiti karena kan tadi mendominasi adalah kakaknya, sementara adiknya selalu mempunyai emosi yang meluap-luap, tidak sadar diri, nggak sabaran. Jadi yang terjadi terus bentrokan seperti tadi sebenarnya, nggak mau kalah antara kakak dan adik. Pasti berebut tadi seperti berebut jodoh atau misalnya nggak puas dengan hasil yang dia dapatkan, selalu menyakiti satu sama lain. Seperti itu sih nanti ke depan. Tapi wajar nggak sih adik kakak begini, apa emang sering terjadi, biasa terjadi, apa tidak wajar? Kalau ini sih tidak wajar menurut saya. Makanya sampai berebut pasangan itu nggak wajar sih. Oke. Tapi gini Karbi, dia yang sering rebut pacar saya gitu. Jadi setiap saya punya pacar, pasti selalu direbut sama dia. Oke, berarti ada yang salah sebenarnya dari kamu. Nggak pacar mau lo harus aja yang nyalahin genit. adiknya juga. Oh mungkin. Ya lo nya kan ngegoda pacar gue. Atau kita nggak tahu nih apa jangan-jangan memang ada mengikuti Diva apa gimana, kita nggak tahu nih. Klepto pacar orang mungkin. Oke, ini Rudy seperti menggambar ada orang. ini sebuah pesan. Kok ada yang terpisah, ada yang gandengan, ada yang dituntun, ada yang terpisah. Ini apa Ruth? Saya terlalu berat mengatakannya. Jadi saya ingin menggambar sesuatu yang simbolik. Iya. Oke, sambil menjelaskan mungkin bisa Ruth? Saya menggambarkan tentang keluarga mereka. Oke. Ngapain sih gambar-gambar mama? Ngapain sih ada mama di sini? Ngapain sih? Dek, sih, lu gak tau sopan santun ya? Gak usah gambar mama kek. Lu tuh gak menghargai dia tau gak sih, Dek? Oke. Rudy. Apa yang kamu gambar tadi sebetulnya? Ih, lu gak tau sopan santun ya? Sebuah keluarga yang sebenarnya mereka bahagia, tapi seseorang di sana tidak tahu sesuatu yang kenyataan pahit, tentang kenyataan pahit seperti itu. Ini yang kelam apa nih? Ini yang mukanya nggak jelas. Itu sosok adik. Ini berarti Diva. Ya, Ini adalah itu ibu.
Ini bapak, ayah, Kakak. ini dan Devi. kakak. Oke, kenapa kakaknya digandeng oleh bapaknya, adiknya digandeng sama ibunya? Saya melihat kedekatan antara ibu dengan si adik dan kakak dengan ayah. Tapi kakak juga dekat dengan ibu, tapi dia lebih dekat dengan ayahnya. Tapi kalau si adik, dia dekat sama ibu dan tidak dekat dengan yang lainnya. Oke, ini saya penasaran nih. Oke, Arbi, Oke. mungkin kita bisa relaksasi mungkin. Oke, boleh minta lilin sama kursi. Lilin dan kursi. Jadi sebenarnya ini ada hubungan emosional selesai. yang nggak stabil ya. Hubungan emosional yang nggak stabil. Boleh Iya. adik. Oke, Diva silakan duduk. Makanya tadi bilang kamu tuh harus bisa ngejaga emosi kamu, jangan sampai meledak-ledak kayak gini. Sekarang fokus ke lilinnya. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluaran mulut. Oke, sambil fokus ke lilinnya, entah kenapa gerakan lilin tersebut ke kiri dan ke kanan, biarkan mengikuti gerakan lilin tersebut, membuat mata kamu semakin nyaman, semakin rileks, bahkan mata tersebut menjadi semakin lama semakin lelah, dan biarkan ketika kamu merasakan kehangatan lilin tersebut, entah kenapa masuk ke dalam tubuh kamu, dari ujung kepala, mempengaruhi diri kamu sampai ujung kaki, lebih hangat, lebih rileks, dan sekarang membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Pada tahun ketiga, entah kenapa kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita ketika kamu bicara. 1, 2, dan 3. Diva, silakan cerita apa yang ada di dalam diri kamu sebetulnya, Diva. Iya, setelah mama saya meninggal, papa saya menjadi lebih perhatian kepada kakak saya, dan Oke. saya juga kurang perhatian dari mama. Semenjak ya mama Meninggal. juga udah nggak ada, saya merasa kesepian. Saya bingung harus curhat ke siapa tentang masalah saya, masalah hubungan saya Iya. juga. Apalagi saya juga ditinggalin mantan pacar saya. Ya. Saya juga sudah memberikan saya kepada mantan pacar saya. Oh, Dek! Malu-maluin keluarga lo! Tuh diri. Oke. Dan dia meninggalkan saya juga gitu saja, Mas. Tanpa dosa ninggalin saya. Di situ saya benar-benar merasa terpuruk. Saya bingung mau cerita ke siapa, Mas. Papa juga lebih perhatian sama kakak. Papa nggak pernah perhatian lagi sama saya. Bahkan nggak pernah perhatian sama saya sama sekali. Oke. Gitu, Mas. Berarti emang elunya aja cewek nggak baik. Depresi, kamu depresi, terus sampai akhirnya menggagalkan pernikahan kakak kamu gitu. Mentang-mentang kamu nggak bahagia, jadi kamu nggak suka ngeliat kakak kamu bahagia. Jadi dia pernah menggagalkan pernikahan kakaknya? Iya, parah. Maksudnya? Iya. Maksudnya gimana? Gimana? Kamu merasa nggak? Ya gimana ya, saya nggak enak. Saya Kalau merasa ngomong aja dari kalau sini, ngomong cowok transparan saya aja. itu ya ngebatalin pernikahan dengan saya gitu. Sebenarnya dia yang melakukannya. Menghasut pacar kamu supaya menggagalkan pernikahannya karena dia nggak senang kamu bahagia. Dek! Semua cowok kan emang ya, emang calon suami kakak saya ini yang mau. Mana ada cowok yang nggak mau? Jangan sembarangan ngomong ya, cowok, semua cowok Emang cowok semua itu Nggak ada, nggak semua cowok. Enggak semua kecuali saya aja. Oke, terus? mana ada sih cowok yang nggak mau sama saya? Ya. Dan emang calon suami kakaknya saya juga mau. Ya karena lu ngegoda calon kakak lu. Emang semua cowok kenapa dia nggak setia sama kakak Cowok saya? di luaran sana masih banyak. Kenapa lo godain calon suami gue? Emang calon suami lo aja yang mau. Lo nya juga, lo nya kegenitan ngegodain calon suami gue. Ya karena dia juga nggak pantas buat lo. Terus pantas buat lo gitu. Emang lo cantik? Iyalah. Lebih cantik kakak lu daripada lu. Lihat bodinya. Nggak usah ikut-ikutan deh. Dari awal aja udah ribet jadi cewek.
Oke. Iya. Rudy dari tadi kenapa kamu melihat cowok yang marah-marah ini justru kamu tersenyum? Kenapa? Ada sesuatu kan dengan cowok ini? Bentar. Kamu di sini buat apa? Ya saya di sini buat cari jodoh dong mas. Cari jodoh di antara mereka berdua, dua-duanya. No, tidak. Yakin? Saya lebih memilih kakaknya. Atau mungkin Rudy justru tertarik dengan membaca cowok yang di sebelah situ? Nah, yang ini nih satu yang sedikit annoying di Oh, saya. nah ini dia nih. Saya tahu dia ini senyum-senyum, kamu mikir jorok ya? Pikir jorok gimana tuh? Coba Rudy lihat Rudy. Kayak gini. Ya ampun, lebih baik kakaknya tuh. Jaga ya mulut lo. Kamu mikirin, kamu mau sekamar bertiga dengan mereka. Ya kan? Enggak. Enggak. Parah banget. Dia tadi dia ini berfantasi. Berfantasi jadi dengan mereka. Bertiga sama mereka. Enggak. Bukan gue. Santai dong. Gue udah santai. Gue tau diri banget. Jangan main fisik ya, Jangan main fisik di sini, nggak boleh. Tapi dia tuh udah ngancurin pernikahan gue Mas Uya. Gimana sih? Gimana sih perasaannya? Dua hari gue. 2 hari mau menuju hari H. Cuma gara-gara dia. Oh jadi 2 hari sebelum pernikahan dibatalin? Iya Mas Uya. Gimana coba perasaan kalian sakit kan? Berisik loh, semua berisik. Tapi dia kan adik kamu. Walaupun Emang parah ini cewek, Mas seenggaknya Uya. dia menghargai perasaan saya Mas Uya. Ya udah, apa kita bisa sadarkan apa gimana? Oke, sekarang saya 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih percaya diri, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Oke, kembali lagi ke sadar malam-malam. Oke, Diva jangan berdiri. Oke. Dasar gitu. Lo jangan ngancurin hubungan gue dong. Gara-gara lo ya gue batal nikah. Selesai. Oke. Saya tertarik dengan yang tadi pikirannya kotor di sana si Victor. Oke, Mas Victor. Mas Victor alias pikiran kotor. Nama kamu siapa? Hakim Victor. Oke. Bener nggak apa yang dikatakan Rudy kalau kamu berfantasi? Enggak mas. Nggak salah lagi. Bener mas Uya, ini emang mas Uya. Lihat nih. Pasti nonton mas Uya. Iya. Ya kalau lu nggak kayak gitu berarti lu Saya mau tanya sama kamu memikirkan apa emang sebetulnya? Jujur. enggak mas. Saya lagi memikirkan Bohong, Mas Uya. Ya cantik aja. Kayak mengagumi aja mas. Mengagumi untuk ngapain? Ya saya bayangin mereka saya ajak ya masak-masak. Masak-masak. Jadi lu ngebayangin mereka bertiga apa nih? Ya saya membayangkan mereka itu Bertiga sama kamu. Nah, bertiga sama saya. Tapi mau bertiga ngapain? Saya ajarin masak ya kan. Masak. Terus saya ajarin ilmu pengetahuan agama ya kan. Ya pokoknya saya Mas ajarin yang Uya, baik-baik. udah kan. negatif. Baik-baik, yuk kita duduk sini yuk. Sorry, Mas Uya. Ya. Apa tadi? Berimajinasi? Ya, Bapak siapa? Sebentar Mas Uya. Ya, Bapak siapa? Saya papanya mereka. Hah? Saya papanya mereka. Kevin dan Diva? Ya, Ya. Pak ini pak. Oke. Orang tua mana? bos. Orang tua mana yang mau? Oke. Mundur. Pak udah Pak. Bapak ngapain sih di sini? Udah Pak. Papa ngapain sih kesini? Nggak usah so bela-belain deh. Papa nggak usah so bela-belain Diam, Diva.
Tadi apa?